Pada suatu hari di tahun 1883, seorang sesepuh penduduk lokal di Sumatera mendatangi dua misionaris yang sedang bekerja di sana. Sesepuh yang bernama Tambasar itu memberitahukan tentang bahaya yang mengancam dirinya beserta warga lain. Tambasar mengaku jika dia telah melihat seekor ular yang terbang di udara. Takut dengan bahaya yang ditimbulkannya, bersama warga lain dia pun memburu keberadaan ular tersebut untuk dibunuh. Namun pencariannya tidak membuahkan hasil. Dan seperti apa yang ditakutkan, akhirnya warga kampung ada yang meninggal secara misterius. Kepala mereka berlubang di bagian atas, seolah seperti diterkam binatang buas. Tapi anehnya, lubang tersebut rapi dan berada di lokasi yang sama pada setiap korbannya. Tujuan Tambasar adalah meminta perlindungan oleh para misionaris barat tersebut. Namun kedua orang itu tidak begitu saja percaya dengan penuturan Tambasar, meskipun Tambasar ngotot atas hal itu. Tambasar menambahkan, jika ular tersebut tidak memiliki sayap, sedangkan panjangnya sekitar 1 meter. Setelah pelaporan yang tidak digubris itu, pada kenyataannya warga memang kembali aman. Mereka yang bersiaga dengan melakukan ronda malam tidak lagi menjumpai sosok ular tersebut. Warga pun merasa bersyukur. Hingga setahun berselang, yakni pada bulan Januari tahun 1834, salah satu di antara misionaris yang ditemui Tambasar dengan jelas melihat ular terbang tersebut. Kala itu, dia sedang berjalan melewati hutan dekat Sungai Padang Besi, yakni lokasi yang berjarak 1,5 kilometer dari tempat Tambasar melapor tentang penampakan ular terbang. Para misionaris seperjalanannya berhenti sebentar untuk mempelajari sebuah pohon besar tinggi di sekitaran. Namun saat menengok ke atas, dia sangat terkejut melihat penampakan seekor ular yang sedang terbang, persis seperti yang diceritakan Tambasar. Ular itu bergerak dengan cepat di udara. Segera saja, sang misionaris mengajak rekannya untuk segera kembali. Apa yang disaksikan oleh sang misionaris tentang sosok ular terbang tersebut kemudian diceritakan dalam surat kabar Misionari Herald, edisi Maret 1841. Dan kisah tentang ular terbang tersebut masih selalu menjadi misteri. Yang dirasa aneh adalah hanya 9 warga saja yang dijadikan sasaran ular, yang mana ke-9 orang tersebut meninggal dunia karena diserang. Hal aneh lain adalah 9 orang tersebut merupakan saudara kandung. Sebagai sesepuh, Tambasar tidak bisa memberi penjelasan pada peristiwa itu. Dia juga tidak tahu persis mengapa 9 bersaudara, yakni 2 wanita dan 7 laki-laki warganya itu meninggal akibat serangan sosok ular terbang. Ular siluman. Tahun 2002, suasana kampung masih cukup ramai meski mendekati pukul 1 dini hari. Di salah satu titik lokasi pos ronda, banyak warga yang bersendau-gurau dengan tawa riuh rendah. Ada pula yang ketiduran, bahkan sampai mendengkur. Tentu saja ada yang menjahili dengan mencoret muka menggunakan arang bekas bakaran ketela. Memang, sudah lebih dari sebulan warga melakukan jaga malam, karena kondisi kampung sedang tidak aman. Beberapa rumah warga disatorin maling. Bukan hanya hewan ternak saja, radio, televisi, termasuk perhiasan dan uang juga menjadi sasaran para maling. Setelah sepakat dilakukan ronda malam, kondisi kampung pun kembali aman. Dan kegiatan itu pun menjadi kegiatan rutin di setiap malamnya. Selain menjaga keamanan kampung, warga juga senang karena ada obrolan baru dan tentu saja kopi gratis sebagai pencegah rasa kantuk. Meski bulan masih benderang, namun malam itu terasa dingin. Setio bersama kawan-kawannya berada di pinggiran pos ronda menggelar tikar. Di sana mereka asik adu strategi main domino, dengan ditemani kopi hangat dan ketela bakar. Saat putaran selesai, Setio yang kebelet buang air kecil, buru-buru bangkit lalu beranjak menuju semak-semak.
Lokasi yang selalu menjadi lahan air seni itu pun menjadi tujuan utama. Tapi dia harus mencari tempat lain saat melihat ada orang di bawah pohon mahoni tersebut. Dia pun langsung menuju pohon lain dengan buru-buru. Di tengah asiknya buang air, tiba-tiba Setio merasa bulu kuduknya merinding. Dia pun celingukan karena dirasa malam itu tidak seperti biasanya. Dan betapa ketakutan itu semakin menjadi ketika tatapannya mengarah pada satu titik di sebelah kirinya. Di sana, terlihat ada seorang perempuan berambut panjang terurai membelakanginya. Dengan degup jantung berdetak cepat, Setio memberanikan diri melihat ujung kaki wanita tersebut. Dan dugaannya benar, kaki perempuan misterius itu tidaklah menyentuh tanah. Sadar akan hal itu, Setio pun berteriak kencang disusul kemudian lari tunggang langgang kembali menuju pos ronda. Kawan-kawannya yang melihat Setio lari ketakutan, dengan resleting celana masih terbuka dan nafas ngos-ngosan, bukannya mendekat membantu tapi justru menertawai. Setelah semua tawa reda dan keadaan kembali normal, barulah salah seorang kawannya bertanya perihal ketakutannya itu. "Ada apa, Yo? Kamu kok lari-lari sambil pamer adik kamu?" Tanya Dwi masih meledek. Tanpa memperdulikan ejekan kawan-kawan, Setio berusaha mengatur tarikan nafas, lalu menjawab tentang apa yang baru saja ia lihat. Dengan gelagapan, dia menceritakan sosok wanita tersebut. Mendengar jawaban Setio yang penuh keseriusan, seketika teman-temannya langsung membisu. Terlihat ada rasa ketakutan seperti yang dirasakan Setio di raut wajah mereka. Dan semua saling pandang, karena sedari tadi tidak ada seorang pun yang keluar untuk buang air kecil. Jadi orang yang ditemui Setio di lokasi yang dijadikan WC tadi, tentunya juga bukan salah satu peronda. Hal itu menjadikan suasana semakin tegang. Ditambah lagi dengan kesaksian Lek Yanto, yang ternyata juga melihat penampakan di lokasi yang sama. Sekilas, Lek Yanto melihat sosok wanita berpakaian putih di sana. Tapi dia menyangka jika hal itu hanyalah perasaannya saja. Atas penjelasan Setio ditambah dukungan Lek Yanto, semua yang berada di sana pun semakin percaya kalau memang ada sosok tak kasat mata di sekitar semak pohon tersebut. Kabar penampakan hantu wanita itu pun menyebar ke penjuru kampung. Bahkan setelah itu, setidaknya ada 4 warga yang memberi kesaksian tentang penampakan sosok tersebut. Yang membuat lebih mencekam lagi adalah sosok wanita itu berubah wujud menjadi seekor ular. Akan tetapi tidak melata, melainkan terbang di keremangan malam. Warga bersaksi jika ular tersebut mengeluarkan suara desis yang menakutkan, seolah mencari mangsa. Memang, belum ada warga yang diganggu atas kemunculan sosok misteri itu. Akan tetapi, warga memilih mencegah kalau kedatangan sosok tersebut membawa celaka. Didatangkanlah orang pintar untuk mendeteksi kebenaran tentang sosok ular terbang itu, yang dijuluk warga sebagai ular siluman. Malam itu, Ki Busro, orang pintar dari lain wilayah yang masih ada kerabat dengan salah seorang sarekat desa, terlibat pembicaraan serius di rumah kepala dusun. Sudah tentu obrolan mereka tentang rencana penangkapan ataupun pengusiran ular siluman. Dan sesuai kesepakatan, malam itu juga ritual akan dilakukan. Di bawah pohon, tempat para warga melihat penampakan sosok wanita ular itu. Ki Busro mengajak 2 muridnya, juga mengajak 3 warga lain yang salah satunya adalah Setio. Sedangkan warga lain memilih bersiaga di rumah Pak Kadus, sambil menunggu hasil ritual yang akan dilaksanakan. Hawa dingin menyambut kedatangan rombongan Ki Busro. Orang pintar yang sudah sepuh itu menyuruh muridnya menjaga jarak. Setelah itu, dia langsung bersedekap sambil memejamkan mata. Tidak lama kemudian suasana mencekam langsung menyerang.
Jelas sekali terlihat seekor ular yang terbang melayang mengitari Ki Busro. Tidak berselang lama sosok itu pun lenyap dari penglihatan. Disusul kemudian Setio yang berteriak kencang sambil berjalan cepat mendekat Ki Busro. Di saat itulah Ki Busro membuka mata, lalu berhadapan dengan Setio. "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Terdengar Ki Busro bertanya. Rupanya Setio telah dirasuki oleh sosok tak kasat mata itu. Dengan suara serak dan berat, Setio menjawab kalau ia tersesat di pohon tersebut. Pertanyaan demi pertanyaan pun mulai dilontarkan oleh Ki Busro. Hingga pada akhirnya Setio pun roboh tidak sadarkan diri. Sejenak kemudian terdengar suara desis ular di sekitaran pepohonan. Ki Busro menyuruh agar semua orang tetap di tempat, karena dia akan melakukan ritual pengembalian makhluk tersebut pada tempat asalnya. Dikeluarkanlah sebuah kantung hitam berwajah tipis, lalu dia komat kamit membaca mantra. Dalam hitungan detik, angin kencang menyempat di sekitaran, yang kemudian dengan cepat Ki Busro menggenggam erat ujung kantung tersebut. Setelah itu, keadaan pun kembali tenang. Mereka segera membawa Setio yang masih tidak sadar menuju kepala dusun. Di sana masihlah ramai warga yang menunggu penjelasan Ki Busro. Sebelum menjawab rasa penasaran warga, terlebih dulu Ki Busro menangani Setio. Ditekannya ujung jari jempol kaki, yang seketika itu pula Setio tersadar dengan nafas memburu. Dia celingukan kebingungan, dan setelah ia kembali sadar, Ki Busro tidak menceritakan tentang sosok ular itu. Akan tetapi malah pamit untuk memulangkan sosok gaib ke tempat asalnya. Jika tidak dipulangkan malam itu juga, maka akan menjadikan permusuhan dengan dirinya, termasuk juga menjadi ancaman bagi warga kampung. Warga pun harus bersabar menunggu esok hari untuk mengetahui kisah sebenarnya. Ki Busro baru datang kembali ke kampung 2 hari kemudian. Dia harus memulihkan tenaga juga melayani para tamu yang datang dari jauh. Kedatangan Ki Busro yang ditunggu-tunggu itu pun membuat sebagian lebih warga kampung berkumpul. Dengan berapi-api, mereka menunggu cerita tentang sosok gaib yang menggemparkan kampung. Sejenak, Ki Busro mengatur nafas, dan semua terdiam sambil menyimak dengan seksama setiap perkataannya. Sosok wanita yang menjelma menjadi ular itu bernama Rumiati. Di masa lampau, dia adalah anak ketujuh dari 9 bersaudara. Kejadian tentang ular terbang yang menggemarkan di masanya telah merenggut nyawa semua saudara-saudaranya. Karena merasa terancam, Rumiati menyelidiki sendiri siapa sebenarnya sosok ular siluman tersebut. Hingga di suatu malam, dengan nyali yang kuat ia melakukan semedi di dalam hutan. Dan hal itu tidaklah sia-sia, karena sosok ular siluman itu datang melilit tubuhnya. Ternyata, ular itu adalah milik salah seorang sesepuh desa yang terlibat permusuhan dengan orang tua Rumiati. Dalam masa pertikaian itu, seluruh anak sang sesepuh meninggal dunia secara tidak wajar, yang tentu saja tuduhan itu ditujukan pada ayah Rumiati. Dendam yang menyala melahirkan satu sumpah, bahwa semua keturunan dari ayah Rumiati akan binasa seperti keturunannya. Setelah ayah Rumiati meninggal dunia di usia mendekati 100 tahun, sumpah itu pun terlaksana. Sang sesepuh melakukan persekutuan dengan iblis siluman ular demi menghabisi satu persatu saudara Rumiati. Malam itu, Rumiati tidak putus asa dengan nyawanya. Memelas agar ia tidak dijadikan korban selanjutnya. Ia akan menuruti apapun yang dijadikan syarat siluman ular. Hingga akhirnya, dia pun diperbudak di dunia siluman. Setelah kedua adiknya ikut terbunuh, Rumiati dibawa ke alam lain,
dan dia pun menjadi siluman penunggu sebuah rimba sampai saat ini. Dia tidak akan mengganggu manusia, kecuali ada yang datang bersekutu dengan alam siluman. Sengaja Ki Busro tidak memberitahukan lokasi yang pasti tentang keberadaan siluman ular itu, karena ia tidak ingin ada warga yang menyalahgunakan ucapannya.